kembali lagi di channel YouTube kita, Story Memori Football, cerita yang tak terlupakan dalam dunia sepak bola. Oke, kenalin, nama gue Wasya. Gue di sini sebagai host yang akan mewawancarai mantan pemain timnas sekaligus komentator yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian harus nge-subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notification-nya sekarang juga. Ingat ya teman-teman, gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Enjoy the watching. Nah, sekarang Wasya udah bersama Bang Punario. Hai Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Bang, Ini buka dulu biar kelihatan. Ya. Oke Bang, sebelum masalah lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Punario sapa-sapa dulu dong buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Oh ya, buat teman-teman yang sedang menonton video ini, saksikan terus di channel YouTube apa tadi? Stories Memories Football. Stories Memories Football. Nantikan juga episode-episode selanjutnya dari pelaku atau mantan pelaku pemain timnas sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih Bang. Ya. Lanjut ke pertanyaannya Bang. Bang, boleh nggak sih ceritain awal mulanya sebelum menjadi pemain sepak bola dan sampai menjadi pemain sepak bola? Dari awal? Iya. Kalau dari awal itu dulu mulai main bola itu mulai senang ya, karena hobi memang. Jadi mulai main bola itu mulai umur 7 tahun kalau nggak salah, 7 atau 8 tahun lah, kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Waktu itu masih mainnya itu masih di lapangan voli di sekitar rumah. Jadi belum di lapangan bola, masih di lapangan voli gitu. Tiap sore habis belajar ngaji biasanya langsung ke lapangan voli itu. Jadi awalnya dari situ, baru setelah itu setiap hari Minggu itu baru lanjut ke lapangan sepak bola setelah lebih banyak anak-anak kampung situ yang ikut main. Karena biasa waktu pertama tuh paling cuman 4 orang, 6 orang gitu, tapi begitu sudah nyampe belasan, sudah bisa main 11 jadi satu tim, baru kita pindah ke lapangan bola waktu itu di Balikpapan. Betul, di Balikpapan waktu itu. Oke Bang, bermain sepak bola itu cita-cita atau hanya hobi semata Bang Punario? Yang pertama hobi, emang hobi main bola. Terus yang kedua sebetulnya sih dulu itu berangan-angan, berandai-andai gitu kalau suatu saat pakai kostum tim nasional, terus main ditonton banyak orang gitu kan. Tapi di perjalanannya ternyata memang ada aja jalannya gitu. Jadi ikut tim sepak bola, kalau dulu belum ada SSB tapi udah ada tim lokal gitu, ikut latihan itu mulai kelas 2 SMP. Terus di sekolah, di tingkat sekolah juga ada kejuaraannya waktu itu di Balikpapan, rutin tuh tiap tahun dari mulai SMP sampai ke STM. Waktu itu saya STM, sekolahnya sengaja milih STM karena emang mau main bola, karena waktu itu yang ada tim sepak bolanya emang tim STM waktu itu yang kuat sepak bolanya. Ya udah dari situ, jadi akhirnya jalannya itu kayak terbuka terus gitu. Begitu lulus sekolah juga langsung ada kesempatan untuk ikut tim profesional. Waktu itu tim Liga Indonesia di Persiba Balikpapan, seleksi dan langsung masuk, jadi terusan sampai profesional sampai pensiun. Jadi memang jalannya ada aja. Terus Bang, siapa aja orang yang selalu mensupport Bang Punario dari awal sampai sukses saat ini Bang? Kalau yang support banyak, tapi pastinya tentu keluarga. Di awal dulu malah bapak ya yang paling dominan sebetulnya. Bapak itu yang paling rajin nganter latihan. Kalau saya latihan terus bertanding, mulai dari tingkat junior sekolah sampai waktu itu ikut karir profesional pertama di Persiba Balikpapan, bapak masih tetap nganter. Waktu itu diantar pakai motor setiap minggu pagi gitu, latihan di Stadion Persiba waktu itu. Jadi emang bapak yang, walaupun sebetulnya bapak dulu ngajarin pertamanya tinju.
Oh, tinju. Karena bapak juga dulu mantan petinju, jadi sempat diarahin untuk latihan tinju, udah sempat masuk sasana, udah pakai sarung tangan, udah pakai pelindung kepala, tapi nggak boleh sama ibu, akhirnya terusnya main bola. Terus main bola. Oke bang, apa ada cerita yang tak terlupakan selama menjadi pemain sepak bola? Ada nggak ceritanya yang nggak bakal lupa? Kalau cerita tak terlupakan banyak kalau ceritanya, jadi memang ya semuanya memang bisa dibilang itu story yang hampir sama, mirip-mirip sama programnya. Itu story kemudian jadi memori, jadi ya emang kalau dibilang nggak terlupakan ya banyak, mulai dari pertama tampil di liga profesional waktu itu masih umur 19 tahun, terus kemudian pertama kali merantau keluar daerah, keluar dari Balikpapan, waktu itu kan sempat di pertama dulu Barito tapi nggak jadi, terus akhirnya ke PKT waktu itu di Bontang, walaupun jaraknya dekat cuman 4 jam dari Balikpapan, tapi tetap aja keluar dari Balikpapan, pisah dengan orang tua gitu. Terus setelah itu lanjut ke Makassar sampai akhirnya kesempatan pertama untuk membela tim nasional waktu itu kan. Tim nasional dua kali dalam arti tingkat junior waktu itu pernah usia 19 tahun 98, itu angkatannya Bambang, Ismet, Eli, itu Warsidi gitu-gitu. Terus setelah itu timnas senior debut itu tahun 2003. Jadi banyaklah cerita di tim nasional juga banyak, mulai Piala Asia 2004, 2007, terus cerita di klub juga juara bersama Sriwijaya gitu. Terus balik lagi ke PSM, terakhir pensiun di Borneo. Semua perjalanan itu emang nggak bisa dilupakan gitu aja. Oke bang, ada nggak pemain yang diidolakan sama Bang Punario? Kalau diidolakan Bima Sakti. Saya dari dulu, karena kebetulan juga sama-sama dari Balikpapan. Oh, udah sama-sama dari Balikpapan. Jadi adiknya Mas Bima itu malah teman sekolah saya, teman seangkatan di STM, satu tim di tim sekolah, satu tim di Persiba Junior. Tapi setelah itu dia memutuskan untuk jadi polisi, dan saya yang terus main bola gitu ya. Itulah. Jadi awal saya beranjak dewasa, kayak lagunya Sheila ya, beranjak dewasa. Jadi awal beranjak dewasa itu idolanya Bima Sakti, karena waktu itu lagi ngetop-ngetopnya tim Primavera yang melatih di Italia kan. Jadi memang nonton dia jadi inspirasi lah, mengidolakan Mas Bima di sepak bola. Oke bang, terus bang, klub mana yang belum tercapai pada saat Bang Punario saat bermain di sepak bola, yang masih bermain? Nggak ada sih sebenarnya, karena memang selama saya bermain nggak ada target, wah saya harus main di sini, terus saya harus main di klub ini gitu, harus kesampaiannya nggak ada. Jadi semuanya memang saya jalanin. Ada 8 klub dari awal sampai saya pensiun, jadi ya semuanya itu memberikan yang terbaik aja di setiap klub tanpa ada target khusus. Saya pengen main di sini dong, saya pengen main di situ gitu. Oke bang, selain menjadi pemain sepak bola nih atau komentator, Bang Punario itu ada usaha yang sedang dijalanin nggak sih bang? Kalau saat ini belum ada, karena kebetulan kan juga selain yang disebutkan sebagai komentator, jadi juga sibuk di APPI, di asosiasi. Jadi kerjaan kantor, saya kerja kantor kalau di APPI sebagai general manager, sebetulnya ngantor. Ini nggak ngantor karena lagi work from home, jadi WFH, kita di rumah kerjanya, tapi ya tetap mengurusi administrasi di kantor, sehingga memang nggak cukup lah fokus atau bisa membagi waktu untuk kerjaan lain dulu, karena lumayan banyak yang harus dikerjain di APPI. Oke bang, ceritain dong bang awal dari pemain sepak bola hingga menjadi komentator yang dikenal banyak orang nih bang. Ini juga hampir mirip dengan perjalanan di sepak bola sebenarnya. Untuk komentator sendiri, jadi begitu pensiun waktu itu tahun 2017, saat itu memang sudah di APPI. Jadi kalau untuk beralih dari pemain kemudian jadi pelatih nggak bisa full, karena waktunya tersita, harus dibagi juga dengan kegiatan di APPI.
sempat ngambil kesempatan melatih waktu itu di Borneo, hanya turnamen pre-season waktu itu, Piala Presiden 2 bulan atau 3 bulan. Nah setelah itu kan agak kosong nih, kebetulan dapat offer, dapat tawaran dari sebagai komentator, dan yang kebetulan dari teman-teman yang dekat juga. Waktu itu ada si Jebret, Bung Jebret si ya. Valen, karena Valen juga dulu di APPI kan, sebelum full komentator dan dunia YouTube-nya sekarang itu awalnya memang sempat di APPI juga, di posisi general manager juga waktu itu. Jadi dari situ diajak si Jebret untuk jadi komentator bersama dengan Mas Wide, waktu itu ada berdua namanya. Jadi ya saya pikir ya udahlah, sambil mengisi kekosongan dari jadwal atau dari kerjaan di APPI, ya kenapa enggak gitu kan. Jujur sempat gugup juga, sempat kagok, bingung juga, nervous juga, aduh komentator bisa nggak ya, saya harus gimana, tapi ya sambil belajar ya akhirnya sampai sekarang. Oke Bang, terus Bang sudah berapa lama sih Bang Purnaryo itu menjadi komentator? Komentator ini masuk tahun kedua sebetulnya. Liga di Liga 1 kita udah masuk tahun kedua. Sayang baru mulai, terus ada pandemi ini akhirnya semua stop ya. Oke Bang, terus Bang, Bang Purnaryo itu sukses sampai saat ini termotivasi dari mana sih bisa sampai sukses saat ini? Kalau ditanya motivasi dari mana, tidak ada sosok khusus. Cuman yang saya lakukan atau yang yang ada di saya adalah mencoba untuk memberikan yang terbaik dimanapun, kapanpun, apapun yang kita bisa gitu. Jadi jadi waktu dulu sebagai pesepak bola mencoba maksimal, memberikan yang terbaik. Sekarang komentator juga seperti itu, di APPI kerjakan di kantor juga seperti itu. Jadi intinya sih selalu mencoba memberikan yang terbaik lah di setiap kesempatan atau di setiap pekerjaan apapun. Oke Bang, apa yang memutuskan Bang Purnaryo itu pensiun dari dunia sepak bola? Nah ini menarik nih, karena saya waktu itu memutuskan pensiun karena bisa dibilang sudah tidak menikmati sepak bola lah. Kalau dari fisik mungkin masih bisa lah, masih kuat, apalagi diakal-akalin kan. Kalau senior kan sekarang tinggal nyuruh-nyuruh aja, yang muda kejar-kejar kan. Kalau dapat bola ntar baru giliran senior, masih bisa lah diakal-akalin kalau fisik. Tapi dari saya sendiri udah kayak nggak dapat nggak dapat serunya lagi gitu. Mungkin bosan juga kali ya, sehingga salah satu faktor yang membuat saya akhirnya nggak nikmatin sepak bola, hanya sebagai rutinitas bangun pagi, latihan, makan, istirahat, weekend bertanding, travel gitu. Itu berulang-ulang, jadi ya udah kayak nggak dapat feel-nya aja lagi, jadi kurang menikmati. Ya akhirnya saya mau kayaknya udah stop dah, karena memang di sepak bola itu kalau memang sudah nggak menikmati, sudah nggak ada motivasi, walaupun secara fisik masih kuat atau masih fit, pasti akan ngaruh. Jadi pemain-pemain yang pensiunnya lama itu jangan dipikir mereka hanya kuat secara fisik aja, tapi secara psikis mereka juga kuat dalam arti mereka masih ada motivasi, mereka masih bisa menjaga rasa haus atau rasa lapar akan main gitu, akan bertanding. Itu yang justru paling besar di samping kekuatan fisik itu sendiri. Oke Bang, selain bermain di klub sepak bola Indonesia, ada nggak bermain di klub lain selain di Indonesia? Di Malaysia waktu itu sempat setahun di Malaysia di Telekom Malaka, waktu itu tahun 2005-2006 di Telekom Malaka. Jadi sempat setahun di sana, karena pada waktu itu juga lumayan banyak sih, ada beberapa orang lah pemain dari Indonesia yang sempat main di Malaysia. Bambang sama Budi itu di Selangor, lalu Ilham Jaya Kusuma waktu itu di mana ya, MPPJ kalau nggak salah. Mas Kurniawan juga waktu itu di Sarawak. Setelah saya, Budi Sudarsono juga sempat gitu. Jadi ada beberapa pemain selain saya yang waktu itu bermain di Malaysia tahun 2005-2006. Itu pas
dipanggil buat bermain di luar itu bangga nggak sih bisa bawa nama Indonesia atau Bangga lah pastinya. Artinya selain sebagai pribadi gitu bisa berkarir di luar negeri, kan kita juga membawa nama bangsa tentunya, dikenal sebagai pemain Indonesia gitu kan di Malaysia. Itu sebuah kebanggaan tersendiri dan nggak bisa diukur dengan materi gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ada sebuah rasa bangga yang kita bawa saat kita bermain di luar negeri dan membawa nama negara. Oke Bang. Bang, banyak nih yang belum tahu tentang Asosiasi Pesepak Bolaan Profesional Indonesia yang disingkat APPI itu apa? Boleh sepak bola, diceritain? Asosiasi Pesepak Bola. Jadi Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau APPI itu sebuah asosiasi yang menaungi seluruh pesepak bola profesional di Indonesia sesuai dengan namanya, baik Liga 1 maupun Liga 2. Nah, kalau afiliasi dengan di level global, di dunia internasional, kita berafiliasi kepada FIPRO. Jadi kalau PSSI itu induk organisasinya FIFA, kalau APPI itu induk organisasinya di dunia itu namanya FIPRO. Nah, FIPRO ini sudah beranggotakan sebanyak 66 negara termasuk Indonesia dan dibagi ke dalam 4 divisi. Jadi ada Eropa, kemudian ada Amerika Latin, ada Afrika, dan juga Asia Oseania. Indonesia ada di Asia Oseania bersama dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Malaysia, lalu Australia, New Zealand, sekarang tambah lagi ada Thailand, terus ada Qatar juga, ada Turkmenistan yang gitu-gitu. Jadi itu terus untuk masuk ke Indonesia sendiri itu kita sebetulnya mulainya tahun 2008 Jadi 2008 itu waktu itu saya masih di Timnas bersama teman-teman yang pertama merintis. Waktu itu awalnya dibawa oleh Arya Abiseka namanya. Ada waktu itu Arya Abiseka dan Fenat Huta Barat. Dan penunjukan ketua dan lain-lain waktu itu masih penunjukan karena baru pertama. Jadi yang pertama menjadi ketua itu Fenat Huta Barat sebetulnya. Gitu. Jadi teman-teman lain yang waktu itu Timnas seperti saya, Bambang, Bima Sakti, Kurniawan, kemudian juga siapa dulu ya, Firman Utina, Ricardo Salampesi, Ahmad Bustomi, Greg, itu ada di eksekutif komitinya. Nah, setelah era Fenat Huta Barat baru berganti ke pemilihan waktu itu pengurusnya. Waktu itu di votingnya kalau nggak salah pertama dulu itu di Hotel Sultan. Akhirnya terpilih saya sebagai presiden, kemudian Bambang sebagai wakil presiden, kemudian Exco dan lain-lainnya masih ada nama Bima Sakti, Kurniawan, terus Greg, Ricardo, Ahmad Bustomi dan lain-lain. Dan itu yang menjadi posisi saya sekarang, General Manager atau CEO waktu itu ya si Jebret, Valentino Simanjuntak gitu. Nah, baru setelah tahun 2017. Jadi 2017 itu baru ada pergantian kepengurusan. Jadi pengurus periode selanjutnya. Nah, di sini yang menjadi presiden sekarang Firman Utina, yang menjadi wakil presidennya sekarang Andri Tani, yang menjadi exco-nya yang orang lama itu masih ada Mas Bima dan Mas Kurniawan. Sementara yang lain Ramdhani, kemudian juga Irfan Bahdim, lalu ada Ugi dari Liga 2, ada Angki, ada Hansamu dan lain-lain. Nah, saya sekarang gantiin posisinya Jebret, jadi gantiin posisinya Valentino sebagai General Manager. Jadi memimpin segala administrasi di kantor. Kita kantornya di sini di Jakarta, di Sahid Residence. Nah, itu ada 4 orang di kantor saya sebagai general manager, lalu ada Mas Aji namanya itu sebagai sekretaris, ada Mas Budi, kemudian ada Mas Willy dilengkapi dengan 2 tim legal. Jadi itulah kerjanya APPI sampai sekarang. Oke, Bang, siapa yang membuat APPI pertama kali? Yang pertama bawa tadi si Fenat Huta Barat sama Arya Abiseka. Kata-kata yang cacian atau makian selama mereka ada di stadion, meneror dalam tanda kutip itu meneror tim lawan dalam tanda kutip itu memang perlu, tapi tidak harus dilakukan dengan kata-kata kasar. Contohnya